Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah safiyyihi wa habibi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'da. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa 'alal islam. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Hendaklah kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk tetap komitmen, konsisten, untuk tetap istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan dengan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik yang dilarang itu berupa sikap, ucapan atau perkataan, perbuatan dan ataupun tindakan. Karena apabila kita berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, menentang terhadap Allah dan Rasul-Nya, melanggar segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kelak di alam akhirat kita oleh Allah akan dijebloskan ke dalam kobaran api neraka yang sangat amat panas dan akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan, azab yang sangat pedih dan menyakitkan, membuat kita menderita untuk selama-lamanya di neraka. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Dan barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, menentang terhadap Allah dan Rasul-Nya, melanggar terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala, dan baginya di neraka akan mendapatkan azab yang sangat amat menghinakan. Ma'asyiral muslimin, yuk kita bentengi diri kita, keluarga kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wherever you are. Di mana saja kamu berada, fear Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa inilah yang akan menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, jangan bicara tentang agama kalau tidak paham betul tentang agama. Dan berhati-hatilah dalam
bernarasi atau dalam menyampaikan pendapat. Dalam teks Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 juz 15 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah dalam ayat ini, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti atau mengatakan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, yakni i'tiqad, keyakinan yang ada di dalam hati, semuanya itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, maka oleh karenanya berhati-hatilah dalam bernarasi atau dalam berstatement, yakni dalam berbicara menyampaikan pendapat. Ingatlah maqalatul ulama, salamatul insani fi hifdzil lisani. Selamatnya manusia itu terletak pada pemeliharaan lisannya, yakni ucapannya. Berapa banyak nanti di alam akhirat manusia yang oleh Allah akan dibakar di dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala, hanya karena tidak mampu menjaga omongannya dari omongan yang menjerumuskan kepada kemurtadan, yakni omongan yang menyebabkan secara otomatis ia keluar dari agama Islam. Dan apabila ia tidak segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, lalu ajal kematian keburu datang merenggut nyawanya, sehingga ia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, maka kelak di akhirat ia akan dibakar oleh Allah di dalam neraka untuk selama-lamanya, khalidina fiha. Ia akan menderita dan akan sengsara untuk selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini sebagai menegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 217. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, yakni keluar dari agama Islam, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, yakni seluruh amal kebaikannya, seluruh amal solehnya, seluruh amal ibadahnya yang pernah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, seketika semuanya sirna, lenyap semuanya karena melakukan kemurtadan. Dan mereka itulah orang-orang yang akan dibakar di dalam neraka untuk selama-lamanya oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku hadakumullah, adapun salah satu contoh omongan atau perkataan yang menjurus pada kemurtadan, seperti mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Perkataan tersebut jika kita cermati dengan akal pikiran yang sehat dan jernih, mengandung indikasi pemahaman bahwa Tuhan itu dalam tanda kutip orang. Dan kita tahu bahwa orang itu adalah manusia. Dan kita tahu juga bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah, bukan Tuhan. Jadi sangatlah nyata dan jelas bahwa dari perkataan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa secara tidak disadari perkataan tersebut menyatakan bahwa Tuhan itu adalah orang, Tuhan itu adalah manusia. Jelas hal ini adalah merupakan perkataan yang menjerumus pada kemurtadan, keluar dari agama Islam bagi siapapun yang berani mengatakan hal seperti itu.
Dalam hal ini perlu saya tegaskan dengan setegas-tegasnya bahwa Tuhan itu bukan orang, Tuhan itu bukan manusia, akan tetapi Tuhan itu adalah Allah yang telah menciptakan seluruh orang, Allah yang telah menciptakan seluruh manusia dan seluruh alam semesta dan seluruh alam jagat raya. Segala sesuatu selain Allah adalah bukan Tuhan, dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah. Haram hukumnya, murtad hukumnya bagi siapapun yang berani mengatakan bahwa Tuhan itu orang Arab, atau Tuhan itu manusia, atau Tuhan itu orang. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran surah 20, surah Toha juz 16 ayat 14. Allah telah menegaskan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Demikian Allah menegaskan dalam Al-Quran surat 20 Toha juz 16 ayat 14. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kata Allah dalam ayat tersebut. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan sebenarnya, kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Kemudian yang kedua yang perlu saya tegaskan, Tuhan itu bukan orang. Apalagi dikatakan Tuhan orang Arab atau orang Cibeduk. Bukan. Tuhan bukan manusia. Akan tetapi Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, seluruh makhluk yang ada di antara keduanya, seluruh makhluk selain Allah, itu semuanya ciptaan Allah. Maka jangan sekali-kali mengatakan Tuhan adalah orang. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran surah 32 surah As-Sajdah ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya yang ada di antara langit dan bumi. Maka sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang berani mengatakan Tuhan adalah orang Arab atau bukan orang Arab atau orang manapun, itu samalah artinya dia telah mengatakan bahwa Tuhan adalah orang, bahwa Tuhan adalah manusia. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal dalam Al-Quran surah 112 yaitu juz 30 Allah telah menegaskan, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, tunggal jatah sifatnya dan af'alnya atau perbuatannya. Allah adalah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, baik yang ada di langit, di bumi, dan ataupun yang ada di seluruh alam semesta. Semuanya bergantung kepada Allah, mati dan hidupnya dan segalanya. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, yang setanding dengan Allah. Maka ketika dikatakan Tuhan bukan orang Arab, itu artinya menyetarakan Allah dengan manusia. Jelas menurut para ulama ahli tauhid, orang yang seperti ini sudah murtad, keluar dari agama Islam. Maka jikalau ia tidak segera bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan yang beras, ke jalan yang benar, mencabut ucapannya, bertaubat kepada Allah, maka kalau ia keburu mati, dia tempat kembalinya di neraka untuk selama-lamanya. Allah jadikan ia BBAN, bahan api neraka untuk selama-lamanya. Hal ini saya sampaikan atas dasar sayang saya kepada saudara saya seiman, seagama. Yuk kita jaga ucapan kita, karena Rasulullah telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut, wa fi riwayatin ukhra aw liyasmut. Hadisun sahihun muttafaqun alaih. Kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis ini, who believe in Allah Subhanahu wa ta'ala and be generous
Be generous or keep silent. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah and the last day dan beriman kepada hari kiamat, be generous, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja. Aulias good or keep silent, atau berdiam diri saja. Daripada kita mengatakan sesuatu yang menyebabkan kita murtad keluar dari agama kita, atau menyebabkan kemarahan orang lain, lebih baik diam. Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita berkata yang baik-baik. Berkata yang baik-baik adalah perkataan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah dalam Quran dan Al-Hadis. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita jaga keimanan kita, jangan sampai rusak hanya karena tidak mampu menjaga ucapan. Makanya saya katakan, kalau kita bukan pakar tentang agama, kalau kita bukan orang yang paham tentang agama, jangan sekali-kali memaksakan kehendak untuk bicara tentang agama. Bisa-bisa terpleset. Ketika seseorang terpleset kakinya paling jatuh ke tanah. Tapi ketika seseorang terpleset ucapannya, itu bisa jatuh ke dalam kobaran api neraka. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, siapapun dia, baik pejabat maupun rakyat, kaya maupun miskin, kiai maupun santri, kopral maupun jenderal, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Maka barang siapa yang oleh Allah diselamatkan dari api neraka dan ia dimasukkan ke dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan, maka sungguh ia orang yang beruntung. Dan tidaklah kesenangan, kemewahan, kenikmatan di alam dunia ini illa mata'ul ghurur, melainkan kesenangan yang memperdaya. Rasulullah bersabda, tuba liman amsakal fadla min lisanihi, beruntunglah orang yang mampu menahan kelebihan dari ucapannya. Summa tuba liman anfaqal fadla min malihi, dan beruntunglah orang yang mengeluarkan kelebihan dari hartanya. Tahan kelebihan ucapan kita, itu orang beruntung, akan selamat. Dan keluarkan kelebihan dari harta yang Allah berikan kepada kita, infakkan di jalan Allah, itu orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.